Financial freedom itu apa sih? Nah, banyak orang pengen mencapai status financial freedom. Tapi hari ini saya mau berbagi pengalaman bukan berdasarkan teori, tapi berdasarkan fakta lapangan bahwa financial freedom sebenarnya itu adalah ketika kalian bisa beli barang yang kalian pengen tanpa lihat harganya. Nah, itu baru financial freedom. Contohnya apa? Jadi kalau misalnya kalian suka barang branded, kemudian kalian ke toko Balenciaga, kemudian kalian melihat baju yang kalian suka, kalian bisa langsung beli barang itu tanpa lihat price tag-nya. That's financial freedom. Atau misalnya nih, kalau saya besok pengen berlibur ke Paris ataupun saya pengen ke Dubai, I can just go ahead with that and do that tomorrow. Dan saya nggak mikir lagi tentang biayanya atau tentang cost-nya. Saya cuma mikir apa yang saya mau. Nah, that's called financial freedom. Jadi bukan lagi masalah mengenai harga. Nah, inilah yang saya anggap sebuah financial freedom. Dan saya merasa mengucap syukur bahwa di usia saya yang masih terbilang cukup muda, I can achieve this financial freedom. Tapi juga ini nggak datang dengan instan. Kalian harus perhatikan bahwa saya juga berproses dan saya ada 11 tahun di market, guys. Jadi kalau kalian bertanya apakah financial freedom itu enak? Jawabannya enak. Jadi kalau ada yang bilang uang tidak bisa membeli kebahagiaan, saya kurang setuju. Uang tidak bisa beli kebahagiaan kalau uangnya kurang, guys. Tapi kalau uangnya udah mencapai di level titik tertentu and you have a financial freedom, that's benar-benar on a different level. Kemudian yang juga menurut saya financial freedom itu adalah ketika kita bisa save our time. Kalian kalau mungkin lihat saya ketika terbang, saya juga pernah sewa private jet, cuma saya nggak posting aja karena menurut saya it's just a regular thing dan nggak perlu di-flexingin. Karena nyewa private jet jujur nggak terlalu mahal, guys. It's a cheap one. Kalau kita melihat kita bisa saving time dengan financial freedom yang kita capai. Contoh lagi juga beberapa hal yang saya lakukan benar-benar untuk saving my time. Karena menurut saya ketika kalian sudah di titik financial freedom yang tidak bisa dibeli, itu waktu, guys. Nah, makanya kadang kalau di WhatsApp saya ada banyak sekali yang ngajak meeting. Kadang ada yang saya nggak respon, ada yang saya nggak balas, ada yang saya nggak mau temui. Bukan karena saya sombong atau lain sebagainya. Karena begitu kalian sudah di level tertentu, waktu itu menjadi komoditas yang sangat berharga. Termasuk ketika kita menghadapi seseorang atau menjalin bisnis atau menjalin relasi dengan seseorang. Ketika saya melihat, oh orang ini bakal wasting my time, I will not continue. Nah, this is called financial freedom. Mau orang itu suka atau enggak, I don't care. Bahkan ada salah satu chat di WhatsApp saya kemarin dari bos properti bilang, kamu nggak takut orang nggak suka sama kamu ini? I said I don't care, karena saya nggak cari makan dari mereka. Dan at the level of financial freedom, kalian udah nggak berpikir lagi orang suka kalian atau nggak, karena I really don't care gitu. Jadi mau ngomong ini itu benar-benar bukan urusan saya. Yang penting saya nggak ngerugiin orang, yang penting I can live my life. Dan yang terakhir saya juga nggak membahayakan orang lain, itu yang penting. Dan ketika kalian mencapai financial freedom, itu bukan lagi di level kalian pursue things, tapi you can choose things. Nah, nanti percayalah, semakin banyak uang kalian, semakin banyak cara untuk menghabiskannya. Jadi kalau misalnya dulu mungkin saya berpikir, oh saya mau mengejar Lambo ini. Sekarang ketika datang ke dealer Lambo, yang ditawarkan Lambonya macam-macam, guys. Bahkan ada Lambo yang sangat limited edition yang harganya udah ratusan miliar yang bisa dibeli. Jadi ini bukan lagi pursue things, but you can choose things with financial freedom. Nah, jadi kalau ditanya apa itu financial freedom, ini fakta lapangan yang saya rasakan. Kalau kalian ada komentar lain, yuk coba komen di bawah. Bungkus.